Halo, apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini di sharing tipis-tipis episode 2 dengan tema Between Social Media and Our Mental Health. Pada kesempatan kali ini aku bakal ngajak teman aku, Tiara Nespa, seorang sarjana psikologi dan juga wakil 2 Duta Budaya di Kota Palembang. Nah, untuk apa aja yang kita bahas, yuk langsung aja kita mulai. Halo Ti, Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat Ti? Alhamdulillah sehat. Tapi gimana? Alhamdulillah sehat juga seperti biasa. Nah, sebelum kita ngobrol jauh nih tentang sharing tipis-tipis episode 2, aku mau tahu dong kegiatan Titi sekarang apa aja kegiatannya? Kegiatan aku sekarang sih, alhamdulillah aku kerja dan aku juga kuliah. Aku sih melanjutkan pendidikan magister aku dan aku sekarang ambil komunikasi. Aku kerja di bagian kehumasan dan udah itu aja sih kuliah sambil kerja. Oke, sukses teruslah. Iya. Entah Tapi gimana? apapun itu karirnya. Kalau aku sekarang masih dalam tahap profesi sih, sebutannya dokter muda di salah satu rumah sakit di Bandar Lampung. Cuman pada saat ini karena sedang pandemi, jadi kegiatan koasnya sedang ditunda. Oke. Nah, sekarang kita di sini mau bahas nih tentang sosial media dan juga kesehatan mental kita, atau yang judulnya sudah kita share, yaitu Between Social Media and Our Mental Health. Nah, sebelum kita jauh nih membahas apa sih korelasinya atau apakah ada bahayanya, aku pengen tahu dulu nih dari perspektif Tiara sebenarnya seperti apa sih kesehatan mental itu? Oke, sebenarnya kesehatan mental itu penting banget ya untuk diri kita sendiri. Untuk semua orang itu penting banget karena dari definisi kesehatan sendiri pun kesehatan itu penting kan. Maksudnya kesehatan adalah komponen utama untuk kehidupan kita sehari-hari yang sangat penting. Nah, sehat ini nggak cuma sehat fisik, eh, kita juga perlu memperhatikan kesehatan mental karena sebuah kesehatan fisik yang komplit itu ditunjang juga oleh kesehatan mental. Kalau menurut aku sih ya kesehatan mental itu adalah penunjang dari sebuah kesehatan, yakni kesehatan fisik dan mental. Oke. Nah, aku tambahin sedikit bahwa tadi sudah dijelaskan gimana cara pentingnya atau jaga kesehatan mental. Cuman di sini sebenarnya menurut WHO atau World Health Organization, Organisasi Kesehatan Dunia, mengatakan sehat apabila ketika fisik kita, kesehatan mental kita, dan kesehatan sosial kita dalam keadaan yang bagus tuh. Sosial di sini maksudnya kesejahteraan sosial kita ya. Dan sehat itu tidak hanya ditandai dengan adanya atau tidak adanya sebuah penyakit dalam sebuah tubuh manusia. Nah, jadi maka dari itu ada poin-poin fisik, mental, dan sosial. Jadi di sini mental termasuk komponen yang sangat penting yang harus kita jaga. Nah, sebenarnya mental itu apa? Mungkin dari bagaimana cara kita menghadapi stressor-stressor yang ada atau keadaan batin kita gitu ya. Saya rasa Betul. teman-teman di Instagram sudah pada tahu apa itu mental sebenarnya. Oke. Nah, karena kita ini membahas dari dua sudut pandang yang berbeda, yang mana aku belajar tentang kesehatan jiwa, atau misalnya aku ambil sekolah lagi itu menjadi spesialis kejiwaan, sebutannya psikiater, dan Tiara kalau lanjut lagi ke sebutannya psikolog, kira-kira menurut Tiara, kapan sih seseorang ke psikolog atau ke psikiater dan apa perbedaannya? Oke, kita lurusin dulu ya sebelum kita melanjutkan video lebih lanjut. Di sini kan kita berdua sharing nih, karena kita memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda, pasti dari kedokteran dan aku dari psikologi. Nah, video ini juga bukan bermaksud menggurui, ini akan sharing-sharing aja mungkin pengalaman aku, pengalaman Fakih sendiri, atau pengalaman orang lain dari Fakih dan aku yang bisa teman-teman ambil hikmahnya. Nah, pertama-tama kita harus membedakan dulu nih antara psikolog dan juga psikiater. Apa sih bedanya psikolog sama psikiater? Nah, psikolog itu sendiri adalah seseorang yang mengambil S1 psikologi, lalu dilanjutkan mengambil magister profesi, di mana profesi psikologi ada dua nih yang menjurus yang menjadi profesi utama ya, maksudnya ada PIO, itu bergerak di bidang psikologi industri dan organisasi, di mana mereka fokus pada pengembangan karir, seperti HRD, ke kantor-kantoran gitu. Nah, yang kedua adalah klinis. Nah, klinis ini lebih fokus kepada kesehatan mental, secara
secara kesehatan dan ke klinis lah ya pokoknya. Nah, jadi ketika orang disebut psikolog itu adalah S1 psikologi lalu melanjutkan S2 magister profesi antara physio dan klinis. Lalu mereka disebut dengan psikolog. Nah, apa bedanya sama psikiater? Kalau psikiater itu adalah dokter S1 yang mengambil Sekolah lagi spesialis. spesialisasi kejiwaan yang spesialis yang PKJ. gelarnya apa? SPKJ. SPKJ. Betul. Ya. Jadi mereka adalah dokter yang mengambil spesialisasi kejiwaan. Nah, kenapa ini dibedakan? Karena outputnya itu berbeda. Memang mereka bekerja sama di bidang yang sama, yakni kejiwaan. Tapi psikolog secara output atau secara fungsi tujuan juga berbeda dari psikiater nih. Nah, perbedaannya psikolog itu menganalisa, mengkonseling, mendiagnosa, dan menterapi. Nah, apa yang tidak bisa dilakukan oleh psikolog adalah memberikan resep obat dari gangguan yang sudah didiagnosa tadi. Nah, tugas psikiater adalah mendiagnosa, menterapi juga bisa, ditambah lagi dia bisa meresepkan obat untuk kesembuhan atau penanganan dari kasus yang sudah dianalisa melalui autoanamnesa dan alloanamnesa. Dan terbentuklah hasil diagnosis. Nah, banyak orang Indonesia nih pasti yang stigmanya takut banget ke psikolog sama ke psikiater karena takut dianggap gila, betul. Benar. Nah, padahal sebenarnya kita sebagai manusia harus aware nih sama pendidikan, maksudnya kesehatan mental kita sendiri. Apakah kita bisa menampung permasalahan yang ada di dalam diri kita, dan jangan takut dianggap gila untuk datang ke psikiater atau ke psikolog. Karena sebenarnya kita sebagai manusia biasanya butuh banget nih pertolongan secara profesional. Itu. Jadi teman-teman mungkin ada yang udah tahu perbedaan psikolog dan psikiater, atau juga ada yang belum tahu. Ini kita informasiin antara perbedaan psikolog dan psikiater. Mereka memang berbeda inputnya, tapi di bidang yang sama. Gitu. Oke, mantap banget ya. Nah, tadi itu teman-teman sedikit intermezzo. Sebenarnya perbedaan psikiater dan juga psikolog itu seperti apa, dan lapangan kerjanya bagaimana, dan juga tadi ada kita bahas sedikit tentang sebenarnya apa sih mental health, terus keterkaitannya. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan teman-teman dari Instagram. Oke, kita mulai. Siap? Siap dong. Oke, baik. Yang pertama ini pertanyaannya cukup sering kita alamin. Jadi sudah muak dengan sosmed karena gitu-gitu aja, pengen ninggalin tapi belum bisa sepenuhnya. Tapi setidaknya sudah mengurangi. Adakah solusi yang tepat? Oke. Gini deh, sebenarnya kalau kita melihat kondisi sekarang ya, apalagi kondisi pandemik seperti ini, yang dimana kita tarik ke sebulan sebelumnya ya, karena sekarang udah mulai new normal nih. Kalau beberapa bulan kemarin kita semuanya dirumahkan, apalagi pekerja-pekerja itu WFH semua. Anak-anak sekolah nggak boleh sekolah secara langsung. Kita semua membatasi diri untuk berinteraksi di luar, betul? Nah, apalagi dengan keadaan yang sekarang, kita pasti fokus di rumah aja, ya. Dan kita pasti mencari kegiatan yang mungkin tidak membuat kita bosan. Awal pertama-tama sih mungkin kita nggak bosan ya di rumah, karena semua ini happy, bahagia banget, capek banget di luar dan istirahat di rumah. Tapi ketika kita sudah mulai lama di dalam rumah, yang pertama kali kita mainkan atau yang paling sering kita mainkan adalah gadget. Di mana notabene di dalam gadget itu terdapat media sosial tentunya. Pasti setiap hari kita main media sosial, terus dengan melihat semua berita yang ada di dalam media sosial. Muak, wajar. Sadari adalah kita itu manusia. Kita itu manusia biasa yang pasti punya emosi negatif dan emosi positif. Nah, ketika emosi negatif itu keluar, ketika kita merasa muak dengan Instagram atau apalah ya, kita boleh di sini sebut media sosial itu ada dua yang kita kategorikan. Yang pertama itu media sosial untuk memberikan informasi secara pribadi seperti WhatsApp, SMS atau Line, dan juga ada informasi, ada media sosial yang memberikan informasi seperti Instagram, Twitter, Tumblr, dan Facebook seperti yang lain-lainnya. Lain sebagainya. Betul sekali. Nah, solusinya gimana sih? Ya itu tadi, kita sebenarnya harus membatasi diri kita untuk
terlalu sering. Gimana caranya? Aku kecanduan banget nih sama gadget. Kalau bukan gadget, pasti media sosial kan. Nah, solusinya sebenarnya gampang sih dari diri kita sendiri. Kita harus mengalihkan perhatian kita terhadap sosial media yang membuat kita ngerasa banget kalau sosial media itu toxic bagi kita. Nah, kita mungkin bisa memilih apa aja yang bisa kita lihat atau apa aja sih konten-konten yang harusnya kita cari tahu. Itu sebenarnya pelan-pelan. Yang penting kalian harus sadar bahwa seluruh postingan Instagram yang ada, aku fokus di Instagram ya sekarang. Seluruh postingan Instagram yang mungkin kita lihat dan membuat kita lelah, yang nge-pause itu diri kita sendiri sebenarnya. Gitu sih kalau dari pendapat aku. Berarti kesimpulannya untuk pertanyaan ini sebenarnya self control dari kita gitu ya. Betul. Kita bisa mengkontrol diri kita sendiri, maka kita juga bisa memiliki hak atas apa yang telah kita gunakan seperti itu. Oke, mantap. Selanjutnya nih Kak Tiara. Jadi Tiara ini sebenarnya kakak kelas aku guys. Kakak kelas aku dulu di SMP, cuma berhubung ya seperti itulah. Yuk kita lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah sosmed tempat untuk boleh orang-orang itu mengekspresikan diri sebebas-bebasnya? Seperti yang kita tahu dari ketika kita ada orang yang share, pasti akan ada yang namanya julid gitu kan. Di satu sisi, aku jadi takut mengekspresikan diri dan takut orang lain melakukan hal yang serupa. Oke, jadi apakah sosmed itu toksik buat diri kita sendiri yang mana mementingkan omongan orang lain tentang kita? Gimana? Oke, sebenarnya ya, kita balik lagi sih, segala sesuatu itu pasti diniatin baik. Penciptaan sosial media sendiri menurutku pasti orang-orang pintar yang menciptakan ini pasti punya niat baik dong. Apa? Mempermudah, memperlancar, tidak mempersulit silaturahmi. Ya. Betul sekali. Nah, pasti mereka memiliki penciptaan untuk hal-hal yang positif dong tentang ini sebenarnya. Walaupun secara tidak sadar ada hal-hal negatif yang mengikuti positif tadi. Nah, untuk biasanya kita balik lagi ke orang yang postingnya julid. Sadari ya, kita semua harus aware kalau semua orang yang posting di Instagram itu pasti memberikan hal-hal positif, memberikan positif hal-hal positif yang ada di dirinya yang pengen orang-orang tahu gitu. Nah, sebenarnya wajar sih kalau kita memperhatikan diri kita kayak, aduh, harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak posting ini, harusnya nggak posting itu, nanti aku takut dijulitin. Nah, kuncinya adalah jangan melakukan hal yang tidak ingin kita lakukan, yang tidak ingin kita dapatkan. Contohnya, jangan julid ke postingan orang yang jelas-jelas kita nggak mau dijulitin kan. Nah, kalau mengikuti perkembangan dari psikologis ya, dulu di sekitar tahun 1960-an itu para ahli itu fokus banget ke yang namanya unconditional positive regard. Itu sekarang sih bicara pola asuh ya, di mana orang-orang mengajari bahwa pentingnya menghargai diri sendiri, bagaimana kita mendapatkan penghargaan terhadap diri sendiri. Nah, untuk media sosial ini maksudnya di era sekarang orang-orang sudah beralih nih cara menghargai diri sendiri. Cara menghargai gimana nih kalau di media sosial, yang posting-postingan yang bagus, achievement yang udah didapat, dan juga orang-orang yang, dan wajar banget manusiawi untuk wajar banget manusiawi kita itu pengen dapat positif komen, like yang banyak, komen yang bagus-bagus. Sebuah pengakuan gitu kan. Iya, betul sekali. Karena secara manusiawi, manusia tuh nggak mau di judgment, di negatifin. Nah, sebenarnya untuk mengekspresikan diri memang tempat ekspresi diri nih di media sosial. Cuma si penggunanya kadang nggak sadar kalau apa yang kita lakukan kadang menyakiti orang lain. Nah, sebagai kalau misalnya memperhatikan diri untuk posting ini takut, wajar, sebenarnya it's okay aja. Tapi menurutku apapun yang terjadi itu semuanya tidak semua terjadi dengan baik. Pasti di setiap postingan itu pasti ada cerita yang mungkin orang nggak tahu. Jadi kita tidak bisa membuat orang itu senang semua ke kita. Betul. Intinya tadi adalah di accepting diri kita sendiri kalau ada orang negatif komen negatif ke kita, ya udah jangan dipikirin,
jangan terlalu membuat pikiran kita terlalu banyak pikiran-pikiran negatif karena omongan orang lain. Dan mungkin ya untuk sekarang aku pasti jamin banget banyak orang-orang yang merasa privasi ini sangat penting nih. Oke, mungkin solusinya adalah bisa buat second account atau membatasi diri untuk orang-orang yang melihat diri kamu di sosial media, atau cuma teman-teman dekat aja, atau kamu bisa memilih postingan-postingan yang lebih baik, yang kira-kira kalau aku posting ini aku dapat apa ya dari mereka gitu. Mungkin lebih dipilih aja sih konten yang harus kita cari, kita kasih ke media sosial. Oke. Jadi balik lagi sih sebenarnya ini apa ya, just mind them gitu kan. Kalau begitu ada hate comment atau komentar negatif ya, as long as yang kita lakukan itu benar dan niat kita yang sudah kita luruskan itu niatnya positif, ketika ada hate comment yang masuk ya, just mind them. Kita pikirkan aja orang-orang yang apa ya, yang mensupport kita. Ketika ada negatif komen yang masuk, kita perlu memikirkannya apakah ini perlu menjadi sebuah perbaikan untuk kita ke depannya, atau misalnya memang dia pure itu toxic atau tidak ada kritik sama sekali ya, just mind them. Seperti itu ya kira-kira. Benar, benar banget. Oke. Pertanyaan selanjutnya ini agak mirip-mirip sebenarnya. Cuman di sini media sosial bahaya buat kesehatan mental. Bagi tips Kak supaya terlindungi dari bahaya sosial media. Sebenarnya ini hampir sama outputnya sama pertanyaan yang tadi. Kesadaran ya, sebenarnya kesadaran sebagai manusia. Aku cerita pribadi nih, sekitar beberapa bulan yang lalu, aku sempat di active account, itu sekitar lebih dari 5 bulan, pokoknya 5 bulan dan 6 bulan. Tapi aku punya second account nih, di mana ada teman-teman satu circle pertamaku yang aku mau sharing apa aja di sana tanpa harus pikirin nih aku dijudge apa, aku malu sama karakterku yang ada di publik di masyarakat yang sudah aku bangun. Nah, kenapa sih aku bisa di active account? Aku juga kemarin dapat komen-komen karena aku juga nge-share ini di Instagramku, kok dapat masukan dari beberapa orang katanya menurutnya di active account itu adalah salah satu healing mereka. Nah, kenapa healing? Karena menurut mereka ketika mereka di active account itu mengurangi beban mereka yang ada di dalam diri mereka. Kayak capek banget loh main Instagram, itu mula, apalagi lihat orang pacaran misalnya, atau mungkin yang lagi patah hati. Nah, aku untuk sekarang aku bisa dikatakan aku survive nih sama permasalahanku yang kemarin karena aku menutup diri, menutup akun, dan itu it's okay, nggak ada yang melarang kita semua untuk menutup akun, untuk healing dari beberapa orang yang menurut kita toxic, melihat Instagram yang menurut kita nggak ada kemajuan atau membuat kita makin sakit hati. Nah, gimana sih caranya? Nggak ada salahnya kalau kamu mau stop dulu. Nggak ada salahnya juga untuk kamu memilih apa yang pengen kamu lihat, apa yang pengen kamu tampilkan. Nah, gimana sih caranya terhindar dari bahaya itu? Kalau menurutku ada orang yang takut banget nih non-aktif Instagram karena takut ketinggalan informasi. Aku nggak punya teman-temanku. Dan lucunya kemarin adalah ketika aku buka Instagram aku yang asli, yang pertama, aku melihat teman-temanku udah nikah semua. Aku melihat teman-temanku udah punya pencapaian yang lebih baik, dan aku ngerasa jauh banget ketinggalan informasi tersebut. Tapi menurutku ya it's okay. Yang penting ke depan kita mesti tahu informasi yang harusnya kita dapat. Aku juga nggak kurangin informasi itu dari beberapa media sosial lain atau dari platform-platform dari berita yang bisa aku dapetin. Nah, gimana caranya menghindari? Ya itu tadi, kalau kamu mau menghindari menutup akun, itu okay sih menurut aku. Itu mungkin salah satu cara jalan untuk kamu menghindari yang namanya bahaya dari media sosial. Ya, menurut aku kalau untuk bahaya sendiri ya, sebenarnya media sosial ini memiliki dua sisi yang berbeda. Dia bisa memiliki sisi positif yang mana kita bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya atau mendapatkan ilmu yang sebanyak-banyaknya. Contohnya misalnya nih, seperti yang kita lakukan sharing tipis-tipis, yang mana kita berharap bisa bermanfaat bagi banyak orang. Tapi di sisi lain juga bisa menjadi sebuah sosial media ini bisa menjadi apa ya, toksik, gimana kita merasa iri atau kita tidak bisa mencapai seperti yang orang lain telah capai. Tapi balik lagi bahwa ya self control itu sangat penting.
Dan juga kalau mau dibilang, ada yang berpendapat bahwa mungkin deaktif akun itu menandakan orang tersebut tidak dewasa. Sebenarnya itu aku sangat tidak setuju ya, karena setiap orang menyelesaikan masalahnya dengan caranya masing-masing. Bukan berarti dia deaktif akun dia berarti tidak dewasa atau dia tidak bisa menyelesaikan masalah. Cuma itu bisa menjadi healing secara dia menyembuhkan diri dari apa yang sudah terjadi dalam hidupnya. Seperti itu kalau menurut aku. Betul sekali. Oke, selanjutnya. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit di opening ya. Jadi apakah kesehatan mental itu penting? Dan cara meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kesehatan mental itu sendiri gimana, Kak? Oke. Pendapat aku, jadi bahwa setiap manusia itu pasti punya kekurangan masing-masing. Nah, pentingnya gimana nih? Kalau kita contohin sama pandemi yang sekarang nih ya, ini membuat kita aware bahwa kesehatan itu sangat penting. Kesehatan fisik ya, di sini aku bilang kesehatan fisik, di mana kita lebih sering cuci tangan sekarang, atau kita lebih sering mandi setelah pulang dari berkegiatan, atau kita juga lebih sering menjaga jarak dengan orang lain yang mungkin dulu kita nggak pernah terpikir kesehatan yang kecil ini yang cuma bersin atau batuk itu bisa menimbulkan hal-hal yang lebih bahaya daripada yang kita pikirin nih. Nah, itu dia. Kalau kita sudah sadar dengan kesehatan fisik kita, dengan pentingnya sehat fisik itu, pasti kita sadar banget nih kalau sehat fisik itu pasti dipengaruhi dengan besar oleh kesehatan mental. Aku juga mau ngasih tahu kalau kebanyakan orang yang sakit fisik itu kalau di dalam psikologis ada istilah namanya psikosomatik. Nah, psikosomatik ini adalah penyakit fisik yang interpretasi dari penyakit mental, maksudnya kesehatan mental. Contohnya nih, orang galau. aku kasih contoh sederhana aja ya. Orang galau, sedih, gak mau makan, terus pikirannya selalu ke sana, terus pikirannya insecure, sakit hati, nangis terus tiap malam, ya gak mau makan. Besok sakit. Sakitnya sakit apa? Lambung. Terus mungkin dokter lebih tahu ya penyakit apa yang mungkin disebabkan sama nggak makan atau apalah itu. Jadi menurut saya meningkatkan kesadaran mental itu ya itu tadi, ketika kita sadar untuk kesehatan fisik, kita pasti akan sadar kesehatan mental. Iya. Oke. Jadi kalau menurut aku akan menggunakannya dengan satu kata bijak. Jadi mens sana in corpore sano ya, a healthy mind in a healthy body. Jadi ketika kita memiliki pikiran atau memiliki mental yang bersih atau yang bisa dikatakan yang sehat, maka kita akan menghasilkan dalam jiwa yang sehat. Akan menghasilkan fisik yang sehat juga gitu. Nah, maka dari itu penting, kalau dibilang penting karena tadi ada 3 komponen dari WHO ini, fisik, mental, dan juga kesejahteraan sosial. Kalau mau dibilang penting karena jika di antara 3 komponen ini ada yang dalam kondisi tidak baik, maka orang tersebut belum bisa dikatakan sehat. Dan bagaimana cara meningkatkannya, yaitu ya kita aware tadi. Karena kita tahu ini penting, maka kita harus meningkatkannya. Kita harus tahu bagaimana mengontrol diri kita harus tahu bagaimana cara kita untuk menerima diri kita atas apa yang telah terjadi dan lain sebagainya. Lagi-lagi harus kita kontrol seperti itu. Nah, mantap sekali ini. Nah, pertanyaan selanjutnya ini cukup sering itu dialami apalagi di zaman sekarang ya. Nah, di era persosmedan sekarang itu cyber harassment makin meningkat. Nah, menurut Kakak apakah pemerintah sudah menyikapi isu ini dengan baik? Oke. Cyber harassment dan cyberbullying, apalah itu yang hampir mirip ya, bersaudara, itu sangat jelas terlihat sekali di media sosial sekarang ya. Menurutku apakah pemerintah sudah memberikan solusi tentang isu-isu ini? Jelas pasti pemerintah punya solusi sebenarnya. Kalau kita lihat dari kacamata kita sebagai masyarakat ya, sebenarnya pemerintah itu sudah menerbitkan yang namanya Undang-Undang ITE di tahun 2008 dan direvisi saat di tahun 2016 karena kita baru marak-marak banget yang namanya sosial media ya. Di sana kan menyangkut tentang kerugian, pemerasan dalam teknologi informatika dan dunia maya. Nah, di sana pemerintah sebenarnya sudah ada yang namanya sudah aware sebenarnya sama media sosial, cyber harassment dan cyberbullying. Nah, tapi kenapa sih
secara garis besar, secara perjalanannya itu perasaan nggak terlihat gitu. Apalagi dengan contoh-contoh ya, aku bisa kasih contoh salah satu ya, mungkin semua orang pasti tahu ada satu selebgram atau satu artis lah ya yang kita bisa sebut, di mana setiap dia posting 99% itu positif negatif komen yang ada di situ. Itu terlihat banget kalau semua orang bully dia, semua orang harass dia gitu. Nah, menurutku sebenarnya pemerintah udah ada fasilitas nih untuk kita sadar bahwa aku mau melihat ini dari 3 komponen, dari si pelaku, dari si korban, dan juga dari kita sebagai penonton. Nah, dari si korban sebenarnya ketika kita dapat salah satu crush atau salah satu cyberbully dari beberapa banyak orang nih, harusnya kita harus berani nih mengadukan atau harus berani untuk speak up. Iya, harus berani speak up, kayak harusnya kamu tuh nggak seperti itu, harusnya kamu jangan melakukan itu sama aku, dan kamu harusnya bisa, dan kita sebagai korban jadi harus berani. Kenapa sih takut buat ngelapor? Atau mungkin ya ada yang bilang nih, banyak banget suntikan kalau baperan. Iya, baperan nih, susah nih, aku bilang gitu aja. Tapi kalau memang itu mengganggu kesehatan mental kita, ya kita harusnya sadar dan kita berani nih. Dan kita harusnya paham kalau sebenarnya pemerintah sudah memfasilitasi itu, tinggal kita aja yang mau atau enggak. Nah, untuk dari pelaku, sebenarnya kita harus juga aware nih. Kita secara nggak sadar kadang membuli orang, kadang secara tidak sadar sebenarnya itu. Dan kita harus sadar juga bahwa kita lakukan di sosial media itu dipantau, dilihat oleh orang lain, sebagai apa kita di sana berbicara apa, seperti itu. Kita juga harus sadar karena ada undang-undang ITE ini untuk orang-orang yang berani speak up dan berani melapor, kita akan kena meskipun itu cuma pakai akun fake gitu. Dan untuk kita sebagai penonton, orang-orang yang melihat keras itu, ya harusnya sebenarnya kita menyadarkan si pelaku kayak itu salah sebenarnya, dan itu sebenarnya jadi kesadaran kita semua juga bahwa semua orang tuh harusnya tidak boleh berbuat baik. Karena aku percaya banget ya Fatih, aku percaya banget kalau kita berbuat baik itu pasti akan ada perbuatan baik dari orang baik. Jadi ataupun orang itu kalau misalnya pemerintah itu aware atau enggak, pasti aware walaupun secara perjalanannya itu tidak semulus orang lain. Mungkin juga pemerintah juga sudah memikirkan dengan baik ya. Oke, kalau ini sebenarnya aku rasa udah dijawab total sama Kak Tiara. Jadi mungkin aku nambahin aja, kalau misalnya dibilang cyberbullying atau cyber harassment itu tidak pernah benar. Hal tersebut tuh memang ya balik lagi ke kita. Apakah menurut kita itu mengganggu? Silahkan kita untuk speak up, silahkan kita untuk melapor. Karena apalagi sekarang sudah difasilitasi juga sama pemerintah mempunyai akun Instagram khusus atau akun khusus yang khusus untuk melayani laporan-laporan semacam ini. Nah, untuk cyber harassment sendiri, ya maupun itu pelakunya laki-laki atau pelakunya perempuan, ya itu aku sampaikan bahwa hal tersebut tidak benar karena kita tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi, apa yang sebenarnya yang bergejolak di hati si korban, maupun itu dalam sosial media dan juga itu dalam dunia nyata atau real life yang sering kita sebut juga dengan nama lain itu catcalling gitu kan. Hal tersebut tidak pernah benar untuk dilakukan. Setuju banget. Oke. Nah, selanjutnya ini pertanyaannya, gimana cara menghadapi beban moral yang timbul dari persepsi orang terhadap kita yang tidak-tidak? Waduh, ini sering banget dialamin. Itu salah satu yang kita alamin juga ya berdua, karena kita berdua kan teman deket nih, karena kita sering sharing tentang masalah aku dan masalah kasih. Itu salah satu permasalahan yang cukup berat ya bagi kita semua, apalagi untuk usia perkembangan dari dewasa menuju usia remaja dari dewasa ke dewasa. Kalau meninjau persepsi dari psikologis itu kan adalah sinyal yang melibatkan saraf nih, yang menstimulasi atau menyebabkan rangsangan dari secara physically dan juga dari kimiawi yang ditimbulkan oleh panca indera. Apa nih? Mata,
kulit, mulut, dan Berat, lain-lain. berat. itu, Lanjut. itu secara definisinya. Nah, benar dari panca indera. Nah, persepsi orang ketika melihat sebuah postingan yang mencolok, baik, bagus nih misalnya, itu pasti timbul keinginan kita untuk berkomentar, meskipun sebenarnya tidak mau dikomentari di sana. Biasanya dikomentari dalam hati aja nih, kayak, ih, pasti nih orang posting-posting kayak gini, atau, wow, keren banget postingannya, begitu. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya, bagaimana menanggapi persepsi orang itu ya? Cara ngadepin beban moral yang timbul. Itu tadi. Kita sebagai pengguna media sosial harusnya tahu nih, biasanya secara manusiawi, manusia itu sebenarnya mau melihat kan yang bagus-bagus aja nih. Kalau kita biasanya nyari foto yang bagus buat diposting, terus hal-hal keren yang mau dilihat sama orang. Sedikit sekali orang-orang yang memberikan hal-hal negatif dari dirinya di sosial medianya, kecuali di circle-circle tertentu yang menurut mereka dapat dipercaya. Biasanya seperti itu. Gimana sih nanggapinnya? Itu tadi, kita sebagai pengguna media sosial harusnya kita aware juga nih postingan apa yang kita tampilkan sama mereka. Gitu. Ketika kita tidak mau dianggap kita hebat, janganlah memberikan postingan atau hal-hal yang kita hebat banget nih, ya memancing orang buat berekspektasi terlalu tinggi dengan kita, padahal sebenarnya kita nggak seperti itu, dan itu menambah beban pikir kita lagi, menambah beban moral kita juga. Iya. Sebenarnya itu balik lagi ke diri kita sih ya sebenarnya. Itu sih sebenarnya jawaban yang cukup, aku pun jujur susah sekali ya, sebenarnya susah banget sih kalau ngomong mah mudah aja Kak kalau ngomong, tapi itu tadi. Iya, benar. Kalau kita mau berusaha sebenarnya pasti ada jalan semua deh. Ya, bakal ada timing yang pas ketika kita untuk memutuskan hal tersebut untuk kita lakukan sih sebenarnya. Saya rasa pertanyaan ini sudah cukup jelas ya. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, gimana caranya aman dari kecanduan media sosial, tetapi tetap mengikuti perkembangan ini teknologi? Mungkin lebih mengkontrol ya. Sebenarnya tadi udah aku singgung sedikit sih tentang deactive account. Nah, kita mungkin lebih cerita banyak lagi nih tentang deactive account. Kalau memang kita ngerasa sudah capek banget nih ngelihat sosial media yang mungkin sudah sebagai banget toxic banget, sampai itu mengganggu mood banget ketika kita buka sosial media, kita pusing banget. Nah, aku perlu tekanin dulu nih, dimana sosial media ini sebenarnya punya sensasi-sensasi yang berbeda. Seperti di Instagram kita melihat foto dengan caption, di Twitter kita melihat caption dimasukin sedikit foto-foto di sana. Di sana sebenarnya platformnya berbeda-beda. Ada yang di Instagram mungkin lebih kasar, orang-orangnya lebih berani. Sedangkan di Twitter nggak begitu. Misalnya aku mencontohkan dua aja nih ya. Misalnya. Nah, itu tadi. Kita sebenarnya kalau memang mau terhindar dari hal-hal negatif itu tadi, sebenarnya kita harus berani buat healing, berani buat mundur, berani buat stop main sosial media, atau kita mencari kegiatan-kegiatan positif. Selain itu, misalnya mungkin baca buku gitu, atau kegiatan-kegiatan yang bisa mengalihkan fokus kita terhadap sosial media itu sendiri. Nah, gimana caranya tetap ada masukan informasi? Aku tadi udah menjelaskan gitu di pertanyaan sebelumnya, kalau aku pun kemarin sempat mengaktif account lebih dari 5 bulan, dan aku juga mendapatkan informasi juga dari berita-berita, tetap masih bisa lewat berita-berita dari Google, tetap dari WhatsApp broadcast, atau teman-teman yang banyak hoax. Ya, meskipun itu tadi kita harus cari tahu lagi kebenaran dari berita-berita tersebut ya. Nah, menurutku ya itu tadi, harus berani berhenti, mungkin ditargetin dulu, nggak lihat postingan teman, nggak lihat sosial media berapa minggu dulu nih, di stop dulu. Atau mungkin bisa juga dengan cara kita buka sosial media tapi tidak ngelihat postingan teman-teman kita, atau nggak ngelihat postingan yang males kita lihat, ya udah lewatin aja gitu. Atau mungkin cari-cari berita
langsung sesuai dengan yang pengen dicari aja. Gak usah ngelihat sosial media kayak dilihat semua, nanti bakal balik lagi sakit hati lah atau apalah itu. Pengalaman ya. Benar sekali. Oke, kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita dibilang kecanduan, sekarang sudah banyak ya mungkin pemuda yang udah kecanduan. Cuma kalau ketika kita sudah berhasil mengurangi itu hal yang bagus kan. Cuman di sini mungkin kita mengurangi penggunaan, tetapi kita juga tidak tertinggal dari atas apa yang terjadi dari perkembangan teknologi ini. Sebenarnya kalau menurut aku, it's okay kalau kalian mau nutup Instagram atau nggak mau ke Instagram atau Twitter dan lain sebagainya. Banyak sekali platform-platform media lain seperti kita baca berita, terus misalnya di detik.com atau apalah itu media platform berita yang bisa kita baca. Sebenarnya di situ juga kita bisa tahu perkembangan-perkembangan apa yang terjadi pada dunia, di isu-isu apa yang terjadi gitu kan. Kita nggak bakal ketinggalan tentang apa yang terjadi di dunia ini gitu kan. Tentang perkembangan teknologi kita nggak bakal tertinggal jikalau memang kita ingin berusaha gitu mencari informasi. Banyak sebenarnya platform lain yang membuat kita lebih terbuka lagi wawasannya seperti itu. Betul banget. Oke. Lumayan banyak ya pertanyaannya, luar biasa banget loh netizen. Sebenarnya ini banyak banget pertanyaan yang masuk, cuman ada beberapa pertanyaan yang sama atau yang sejenis, jadi kita gabungin jadi satu. Oh iya, betul banget. Biar nggak menjawab pertanyaan 2 kali sebenarnya. Oke, selanjutnya ini tentang insecure nih Kak. Kak, aku insecure main Instagram karena ngelihat orang-orang sukses, feed Instagramnya bagus, makan enak terus, pergi ke tempat bagus, dan sehingga hal tersebut membuat kita minder dan ngelihat ke atas terus gitu kan. Nah, gimana caranya menanggulangi rasa insecure tersebut? Oke. Buat pertanyaan ini, aku akan menjawab dari langsung dari kakak tingkatku yang psikolog. Namanya Kak Lavenda Azalia ya. Halo lagi Kak Lavenda. Ya, aku kasih tahu lagi bahwa dia ini adalah kandidat psikolog klinis yang sekarang lagi bertugas di salah satu puskesmas di Yogyakarta. Aku semalam udah ngobrol-ngobrol sama beliau sih, dan tentang insecure ya, terutama tentang insecure, aku mau bacain sedikit. Manusia itu wajar punya emosi negatif dan positif. Ketika punya emosi positif, ya dirangkul dong, seperti bahagia, senang, dan lain-lain. Dan apalagi emosi negatif, jangan langsung di-reject, dan juga jangan langsung aku nggak boleh sedih gitu. Nah, jadi dirangkul juga nih, karena biasanya manusia tidak memperlihatkan emosi negatifnya. Nah, saat memposting hal baik, nah mereka biasanya cari foto-foto yang baik diposting, terus yang jelek dihapus. Karena orang akan yang melihat tuh yang mau dilihat aja nih. Sehingga kita harus sadar bahwa semua postingan itu belum tentu semanis dengan kisahnya. Nah, ingat juga setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan. Dan juga kita harus sadar apa kelebihan dan kekuatan yang ada di diri kita. Nah, kata Kak Venda, it's okay to be not okay. Nah, ketika rasa insecure itu tidak tertahan, jangan takut untuk sebentar aja rehat dari aktivitas tadi ya. Mungkin kita udah sempat singgung tadi di active account. Dan banyak orang yang tidak mengakui kalau kita tuh nggak baik-baik aja. Sehingga ia tetap memutuskan hal-hal yang tidak membuat dia nyaman. Contohnya, melihat postingan teman-teman yang bagus, yang keren. Nah, harusnya kita sembari nyari break tadi ya, kita harus cari kegiatan positif yang mengalihkan fokus kita nih. Dan juga kita fokus pada pengembangan diri tadi. Kata Kak Venda ya, terakhir ya, yang penting itu adalah mau berusaha, mau sadar, mau menerima, merangkul apapun emosi yang dirasakan, juga berani mengambil action. Dan jika itu penting banget bertujuan untuk menyelamatkan kesehatan mental kita. Gitu. Jadi intinya mungkin ya itu tadi, berani bertindak ketika kita udah capek banget mundur. Dan kita harus tahu di mana kekurangan kita, kelebihan kita. Ketika kita tahu kekurangan kita tahu kelebihan kita bisa mengeksplor kelebihan kita dan menanggulangi kekurangan kita. Itu dari Kak Venda. Tapi kalau dari aku sendiri, menurutku, ketika kita sedih, silahkan sedih.
ketika kita pengen nangis, silakan nangis. Jangan merasa kalau aku kuat, itu boleh sebenarnya. Sebenarnya boleh. Cuma ketika kita punya emosi negatif, jangan dibiarin di dalam diri. Kalau kita mau nangis, it's okay. Itu pun cowok maupun cowok ataupun lelaki setangguh apapun, kalau dia sedih, silakan sedih. Tapi itu tadi, ingat, setiap kesedihan pasti ada kesenangan setelahnya. Dan kita pasti berjuang semua sih untuk melawan itu. Kita pasti semuanya survivor untuk menemukan keindahan setelah kesedihan itu. Dan jangan insecure sih menurut aku. Ini tentang toxic lagi nih Kak. Yang selanjutnya, sosmed itu toxic. Selalu tenang kalau deaktif akun berminggu-minggu. Apakah hal tersebut salah? Enggak salah. Absolutely itu enggak salah banget. Karena psikolog aja tadi menyarankan kalau kita capek banget, nggak apa-apa, it's okay buat kita rehat sejenak. Dan itu pun sudah aku alamin secara pribadi, dan itu sebenarnya membantu banget buat healing dan membantu banget buat kesembuhan mental aku yang mungkin bisa dikatakan tidak sebaik kondisi seperti sebelum-sebelumnya. Dan semenjak aku healing dan aku diaktifkan, itu ya membuat kita lebih tenang, membuat kita lebih jadi orang yang baru, jadi orang yang lebih semangat lagi seperti sekarang, membuat hal-hal yang positif. Nggak masalah sih menurut aku untuk deactive account, karena kita sekarang gini ya, aku mau kasih tahu bahwa di balik orang-orang posting-posting yang secara rutin, itu ada hal-hal tertentu yang mungkin nggak bisa dia share. Ada hal-hal tertentu yang lebih besar dan jauh lebih penting di hidupnya, itu nggak bisa. Salah nggak? Enggak. Nah, itu nggak salah banget. Dari psikolog aja, Kak Fenda tadi udah memberitahu kita bahwa it's okay kalau kalian mau healing dulu. Dan aku pun sudah mengalami secara pribadi ya. Maksudnya ketika aku merasakan mental aku down banget di titik terendah, aku mundur dari persosmedan, dan itu membuat aku fokus kepada kehidupan nyataku, kehidupan yang lebih penting daripada itu. Menurutku ya, salah satu diaktif akun itu nggak masalah. Dan menurut aku itu adalah action berani kita juga buat menyembuhkan diri kita sendiri. Seperti itu deh. Karena secara pribadi aku pun sudah merasakan. Mungkin Fakih juga kemarin sempat merasakan aku juga. Yang di account ya. Iya, benar. It's okay sebenarnya. Karena ya aku tambahin sedikit, karena aku juga pernah dalam posisi itu. Aku deaktif akun, aku memang sangat berat ya pada awalnya. Takut ketinggalan apa yang terjadi gitu, atau melihat takut ketinggalan story-story yang menarik dari teman-teman. Cuman ketika aku decide untuk diri aku deaktif akun kemarin, karena ada sedikit problem dikarenakan because my mom passed away kemarin, jadi banyak banget yang terjadi. Jadi aku sempat deaktif akun mungkin sekitar 2 bulanan, dan setelah itu aku merasa diri aku lebih baik dan diri aku menjadi lebih siap untuk menghadapi apa yang sudah terjadi di sosial media. Itu dari pengalaman aku pribadi. So, kalau dibilang ini salah, enggak. Ini sangat-sangat enggak salah. Selanjutnya pertanyaannya agak sedikit terkait tadi dengan tentang cyber harassment. Oke, jadi ini selanjutnya, bagaimana cara menanggapi kasus cyberbullying secara psikologis? Oke, sebenarnya sama ya pertanyaan sama cyber harassment tadi. Aku ingatkan sekali lagi aja, kita menyinggung sebelum tadi, ya itu tadi jadi pelaku, kita harus sadar Kak, kalau apa yang kita lakukan itu sebenarnya tidak baik, dan ada konsekuensi yang akan kita dapatkan ketika melakukan seperti itu. Karena kekuatan mental orang itu berbeda-beda. Kekuatan orang mental itu berbeda-beda. Secara individualis aja, secara physically kita semua berbeda. Apalagi kekuatan mental. Kekuatan mental itu dipengaruhi jelas oleh banyak banget. Oleh pola asuh keluarga, oleh lingkungan pertemanan, lingkungan sosial yang dia punya. Dan menurut kita itu baik ketika kita bilang, it's okay, kamu nggak boleh kayak gitu. Sebenarnya ada orang-orang tertentu yang nggak bisa menerima kata-kata yang kita sampaikan dengan baik. Itu tadi, sebenarnya kita harus sadar karena kemampuan mental orang-orang, kemampuan sabar orang-orang itu berbeda. Gitu.
Coba deh sekali-kali kalau kita mau ngomong banyak atau sekali-kali kalau kita mau komentar, kita balikin ke diri kita sendiri dulu. Kalau misalnya kita dia bilangin kayak gitu atau kita diperlakukan seperti itu, apakah kita siap? Apakah kita kuat menghadapi itu? Ya, benar sekali. Selanjutnya, pertanyaan terakhir. Banyak orang-orang berekspektasi tinggi dengan postingan di Instagram. Nah, padahal orang tidak tahu hal yang sesungguhnya terjadi dan mereka juga tidak tahu cerita di balik postingan itu yang udah aku bilangin tadi. Karena bisa dibilang Instagram ini cuma I let you, maksudnya I let you to know aja gitu. Paham nggak sih? Kayak aku pengen tahu yang kamu yang pengen aku share aja gitu. Iya. Pertanyaannya agak campur-campur ini, mungkin anak Jaksel. Oke, itu gimana Kak pendapatnya? Pak, Palembang Selatan. Gimana pendapatnya? Oke. Satu lagi kuncinya, berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain di sosial media. Satu kuncinya sebenarnya udah kita ulang-ulang berkali-kali ya. Postingan orang orang kasih lihat di Instagram itu ya baik-baik semua. Aku mau membuat semua orang tuh sadar loh. Ketika orang semuanya posting secara rutin, secara permanen bagus-bagus terus, itu tadi dia nggak tahu apa yang ada terjadi di belakangnya, bener nggak? Sejarah susahnya. Susahnya. Berhenti untuk fokus ke kebahagiaan orang lain, berhenti untuk membandingkan apa yang sudah kita capai dengan apa yang orang sudah capai. Lebih baik kita fokus kepada diri kita untuk memperbaiki diri, kekurangan kita apa, kelebihan kita apa dikembangin, dan juga mungkin jangan lebih fokus ke kebahagiaan, tapi fokuslah untuk menyelesaikan ketidaknyamanan, maksudnya ketidakbahagiaan itu. Yeah. Setiap orang pasti punya ketidaknyamanan masing-masing atau punya masalah masing-masing. Tapi kita juga berhak tahu dan berhak sadar kalau kita harusnya punya cara untuk menyelesaikan ketidaknyamanan tersebut. Percayalah, kalau setiap ketidaknyamanan yang ada di dunia ini atau setiap permasalahan di dunia ini akan mendatangkan kenyamanan di depan atau hal-hal positif lainnya yang akan datang di depan. Jadi menurutku, untuk aku, Faki, teman-teman di Instagram, Faki atau teman-teman Instagramku, kita semua, kamu dan kita semua adalah survivor. Kita semua adalah pejuang. Tetap semangat dan itu tadi, jangan takut kalau kita berbeda dari orang lain, atau ingat aja, aku selalu menanamkan di mindsetku sendiri, ini pribadi ya, ketika aku iri dengan postingan orang yang udah kerja, atau aku iri sama orang yang udah nikah, ada suami gitu, atau aku iri nih sama orang udah bahagia banget, umur segitu dia udah punya pencapaian lebih, sedangkan aku gini-gini aja nih misalnya. Aku selalu mikir, pasti Allah ya, maaf aku campur agama sedikit, pasti Tuhan memberikan masalah pada porsinya masing-masing. Mungkin masalah yang aku dapetin nggak mungkin mereka bisa lewatin, dan apalagi mereka yang postingnya bagus-bagus itu, mungkin kita juga nggak bisa ngelewatin masalah yang mereka punya. Jadi intinya ketika kita melihat kesempurnaan, ingatlah, setiap kesempurnaan pasti ada satu tidak kesempurnaan. Itu sih gitu. Ini reminder buat diriku sendiri juga ya. Yeah. Kayak yang kita cari di sini, di dunia ini akan semuanya hilang. Jadi jangan berfokus pada satu titik yang kita melalaikan titik lain menurutku. Karena intinya adalah self control dan ikhlas, ikhlas dan menerima apapun yang terjadi. Balik lagi ya, dari positif dan negatif dari media sosial yang kita mainkan, bagaimana kita bijak untuk menggunakan media sosial itu sendiri. Ketika kita capek, jangan takut untuk mundur. Ketika kita pengen maju, jangan takut buat kita maju. Ingat bahwa kita ini sedang berjuang untuk mendapatkan tantangan atau untuk menyelesaikan tantangan yang sedang kita jalani sekarang. Dan semoga sih menurut aku kita bisa menggunakan media sosial menjadi hal negatif itu bisa jadi positif, hal yang positif bisa dikurangin juga negatifnya. Dan untuk teman-teman yang ngerasa capek dan ngerasa toxic banget sama sosial media, it's okay buat kalian mundur dan istirahat sejenak.
tanpa harus mengurangi beban kalau Iya. aku nggak dapat informasi apapun lewat sosial media. Mm-mm. Oke, kalau menurut aku sih, misalnya lebih menyenangkan bermain sosial media dibanding dunia nyata, itu oke jika sosial media tempat Anda untuk mencari sebuah kebahagiaan, karena setiap orang memiliki versi bahagianya masing-masing. Betul. Cuman kita harus tahu bahwa kita itu hidup di dunia nyata, dan kita perlu tadi berinteraksi sosial dengan orang-orang di dunia nyata. Oke nih Kak Tiara, aku minta tolong pesan terakhir untuk teman-teman di semua sosial media ini. Aku mau kasih salah satu quotes ya. You don't have to be okay to do something okay for you. Jadi kita nggak apa-apa kalau kita nggak baik-baik aja. Dan media sosial sebagai pelengkap kehidupan kita sekarang, berilah tahu dunia kalau kita baik-baik saja, tapi jangan takut kalau kita sedang tidak baik-baik aja. Oke. Kalau pesan dari aku yang pasti, kita harus know your goal. Terus kita harus do some action, dan kita harus mengevaluasi. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan 3 hal tersebut, maka kita akan tahu apakah hal tersebut baik untuk kita atau tidak untuk kita. Jika kita sudah tahu, maka kita harus, misalnya hal tersebut tidak baik, ya kita harus memperbaikinya. Jika hal tersebut baik, kita lanjutkan dan harus kita tingkatkan. Oke. Keren banget. Tangan dulu dong. Yeay! Oke, Kak Tiara, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Sama-sama. Oke, kalau misalnya pandemi ini sudah berakhir, jangan lupa kita untuk ketemu ya, Kak. Ya, Udah sip lama. banget. Oke, Kak Dah. Tiara, makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, itulah tadi sharing tipis-tipis episode 2 dengan tema Between Social Media and Our Mental Health. Nah, dari sana aku harap apa yang kita sampaikan, apa yang kita bagikan ke teman-teman semua dapat bermanfaat. Dan setelah ini aku berharap teman-teman komen dan kasih saran untuk video-video selanjutnya. Sampai jumpa.